Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Harirun Nur Fariha, NIM 1901026010. Kali ini kita akan bersama-sama membahas materi tentang digitalisasi sebagai solusi di tengah pandemi. Saat ini, negara kita, bahkan dunia sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang dianggap sebagai musibah. Namun, di balik itu ternyata juga membawakan sebuah keberkahan, di mana mau tidak mau perilaku masyarakat berubah dan pemerintah juga dengan sigap mengambil langkah menuju digitalisasi yang disebut transformasi digital. Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, masyarakat diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, serta meminimalisir aktivitas di luar rumah dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona yang seakan memaksa masyarakat untuk mengakrabkan diri dengan teknologi. Hal itu mendorong kebutuhan akses digital yang meningkat dengan pesat. Presiden Widodo mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini harus dijadikan momentum untuk melakukan transformasi digital karena pandemi ini mengubah secara struktural cara kerja, cara beraktivitas, cara konsumsi, cara belajar, hingga cara berinteraksi. Pandemi ini juga berdampak di berbagai sektor kehidupan masyarakat, di antaranya sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, seperti tema yang akan kita bahas, lalu bagaimanakah digitalisasi menjadi solusi agar sektor-sektor tersebut tetap survive di tengah pandemi? Yang pertama, di sektor kesehatan. COVID-19 adalah sebuah virus yang baru saja menyerang kesehatan manusia. Oleh karena itu, sektor ini harus segera mendapatkan penanganan dan perhatian dengan cepat dan tepat karena berurusan dengan nyawa manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa telah banyak manusia yang telah meninggal terdampak COVID-19 ini. Kita semua harus bisa memutus rantai penyebaran COVID. Dan kita harus selalu senantiasa mematuhi prokes, memperbanyak doa dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Upaya pemerintah yakni demi mempermudah akses layanan kesehatan, Kementerian Kominfo melakukan berbagai upaya untuk memperkuat digitalisasi di sektor kesehatan, mulai dari penyediaan infrastruktur, teknologi penunjang hingga literasi digital terus dilakukan. Penguatan infrastruktur telekomunikasi digital dilakukan agar masyarakat Indonesia memiliki akses internet yang dapat menunjang layanan telemedis dengan layak. Kementerian Kominfo juga terus memperkuat kolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder atau publik maupun swasta, terutama dalam penguatan platform teknologi penunjang kesehatan digital. Dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, Kementerian Komunikasi dan Informasi terus mengembangkan aplikasi pelindung Peduli Lindungi untuk tracing, tracking, dan sensing. Nah, sekarang juga sudah ada aplikasi Alo Dokter yang mana dapat kita akses melalui Android, dapat kita manfaatkan untuk konsultasi kesehatan tanpa harus pergi ke dokter. Hanya tinggal mencet HP dan menanyakan konsultasi dengan dokter yang sesuai pilihan kita sendiri. Dengan usaha digitalisasi itu semua, akses informasi kesehatan lebih mudah, dapat meminimalisir hoax tentang baik tentang vaksin, tentang COVID-19 ataupun tentang penyebaran dan penyakit ini yang tidak bisa disembuhkan. Itu adalah kita dapat meminimalisirnya dengan pengetahuan dan literasi digital terkait dengan kesehatan. Dan pelayanan masyarakat juga dapat lebih praktis, cepat, dan efisien jika menggunakan digitalisasi. Yang kedua, yakni sektor ekonomi. Sektor ekonomi menjadi jantung kehidupan yang sangat mempengaruhi kesejahteraan manusia. Miris ketika hati ini melihat rakyat kecil
Pengusaha mikro menjerit karena pandemi yang menyebabkan turunnya penghasilan. Banyak yang di PHK dan masih banyak kasus-kasus sosial yang terjadi. Tak jarang kita juga mendengar keluhan di masyarakat. Bapak Presiden menyuruh kita kerja dari rumah. Lah itu buat penjabat, buat para pekerja kantoran. Sedang kita, para buruh tani, bagaimana bekerja dari rumah? Kami pedagang kecil dilarang jualan dan adanya PPKM yang terus berlanjut semakin membuat kita kesusahan untuk mencari rezeki. Kami kerja hanya untuk mencari sesuap nasi, bukan untuk memperkaya diri. Begitulah mungkin jeritan para rakyat kecil dan masyarakat menengah ke bawah. Nah, dalam hal ini sebenarnya pemerintah telah menggelontorkan dana atau mengeluarkan dana bantuan untuk rakyat. Tapi tak dapat kita pungkiri bahwa ada tikus-tikus berdasi yang ikut andil memainkan drama di dalamnya sehingga ikut memakan uang rakyat ataupun bantuan yang salah sasaran. Namun itulah fenomena yang sering terjadi di bangsa Indonesia ini. Nah, terlepas dari itu semua, daripada kita mengharap bantuan pemerintah yang belum pasti, mari kita bangun perekonomian masyarakat melalui UMKM. Mari kita berinovasi, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang kerja melalui digital yang lebih luas jangkauannya dan mengingat yang mana tingkat konsumsi masyarakat sekarang dan tingkat penggunaan internet di masa pandemi ini sangatlah meningkat. Maka manfaatkanlah hal itu. Siapa tahu dengan memanfaatkan digitalisasi ini menjadi peluang sukses untuk kita semua. Nah, yang ketiga ialah di sektor pendidikan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini memaksa semua pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring perlahan mewujudkan upaya digitalisasi pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring tentunya harus dilakukan oleh sekolah, pengajar, dan siswa. Melalui teknologi, pembelajaran lebih mudah dilakukan meskipun terdapat jarak ruang dan waktu. Nah, siswa dituntut untuk selalu menggunakan gawai atau laptop dalam setiap aktivitas pembelajaran. Aplikasi pembelajaran sangat beragam sekarang, seperti Google Classroom, Gmeet, Zoom, Quizizz, dan berbagai aplikasi lainnya, sehingga sangat membuat siswa sekarang melek teknologi. Nah, pembelajaran daring dapat menjadi persoalan bagi siswa yang memiliki fasilitas pembelajarannya kurang memadai, seperti kendala sinyal, kurang bisa memahami penyampaian guru, lebih dituntut untuk mencari tahu sendiri, dituntut kritis dan aktif. Meski masih ada banyak kendala pembelajaran online, digitalisasi pendidikan harus terus dilakukan dengan berbagai kesiapan berbagai pihak. Jadi, sekolah, guru, siswa, bahkan orang tua harus siap dan bisa menerima perubahan pola pembelajaran konvensional dan menuju digital ini. Lalu, bagaimana dengan pendidikan pesantren di Indonesia? Kalau pendidikan umum, kita bisa memanfaatkan video conference dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana dengan pendidikan pesantren di Indonesia? Sekarang sudah banyak pesantren yang mengembangkan digitalisasi pesantren. Ada beberapa pesantren yang menerapkan sistem blended offline-online dengan ketentuan yang offline harus vaksin dengan rapid, datang menuju ma'hadnya dengan penuh persyaratan dan protokol kesehatan yang ketat. Dan yang online bisa di rumah dan menggunakan video conference. Tak jarang juga diadakan pengkajian kitab online, tibaan online, bahkan perayaan-perayaan atau event-event penting yang ada di pesantren sudah memanfaatkan live streaming yang semakin menunjukkan eksistensi dunia pendidikan pesantren.
Pesantren memiliki literasi media dan web sebagai bentuk digitalisasi yang bertujuan membantu menjawab problematika agama di masyarakat awam. Nah, dapat saya simpulkan bahwa digitalisasi menjadi solusi di tengah pandemi agar segala sektor kehidupan bisa tetap survive dan terus berkembang menjadi lebih baik. Mengapa harus bertransformasi ke digital? Karena kita semua tahu bahwa kemampuan digital dalam mengolah data sangat dahsyat, tidak perlu diragukan lagi. Dapat menangani transaksi dalam jumlah besar sangat singkat dan ini tidak bisa dilakukan manusia tanpa bantuan digital. Agar digitalisasi bisa berjalan dengan baik, maka perlu sinergi dari setiap unsur masyarakat dengan memperbanyak literasi media. Mari kita bersama-sama membangun negeri ini, membangkitkan perekonomian dan berbagai sektor lainnya dengan digitalisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.